5 alutsista paling mematikan milik Indonesia yang pernah dibuat oleh PT Pindad. Seorang petinggi TNI pernah mengatakan jika kita sebenarnya tak perlu lagi membeli senjata-senjata ataupun alutsista dari luar negeri. Bukan karena Indonesia tidak menganggarkan dana untuk itu, tapi negara ini bisa bikin sendiri semua yang dibutuhkan untuk militernya. Seperti yang kita tahu, Pindad memang sangat potensial untuk menjadi pihak yang dimaksud. Menjadikan Pindad sebagai industri utama kemiliteran kita adalah langkah yang sangat tepat. Akan banyak kemudahan yang bisa dimanfaatkan negara, terutama dari segi biaya yang murah karena produksi lokal. Alasan lain kenapa militer harus mulai melirik produksi alutsista dalam negeri juga lantaran barang produksinya yang sangat bagus, bahkan diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Dan berikut ini adalah deretan alutsista Pindad yang paling mematikan dan bikin nama perusahaan ini harum. Yang pertama yaitu senapan SS2. Tahun 2006 lalu, PT Pindad memperkenalkan sebuah senjata barunya yang berlabel senapan serbu 2 atau disingkat SS2. Senjata ini adalah generasi penerus yang telah disempurnakan dari SS1 yang juga tak kalah garangnya. SS2 memiliki banyak keunggulan mulai dari akurasi yang lebih sempurna serta lebih tahan ketika digunakan di berbagai medan. Entah berkubang dalam air ataupun lumpur, SS2 selalu bisa menyikat targetnya dengan sempurna. Keunggulan SS2 ini adalah banyak variasinya dengan kegunaan yang berbeda satu sama lain. Fakta unik lainnya yaitu senjata ini pula yang membuat TNI mendominasi kompetisi tentara tingkat internasional di Australia beberapa waktu lalu. Senjata ini bahkan menuai pujian dari Amerika dan juga Australia kala itu. 2. SPR-2. SPR-2 merupakan senapan runduk paling terkenal milik Pindad. SPR-2 pernah diuji coba dan hasilnya sangat mengesankan. Kemampuan senjata sekali tembak ini bisa menembus plat baja setebal 3 cm dari jarak jauh, yaitu sekitar 2 km. Tak hanya punya kemampuan mematikan, SPR-2 dibekali dengan deretan peralatan canggih yang makin memudahkan tugas penggunanya. Misalnya adalah teleskop jauh yang dilengkapi dengan night vision untuk membidik di malam hari. Senjata ini juga dibekali dengan bevel muzzle brake yang bisa menahan hentakan ketika peluru dilepaskan. Lantaran semua fakta hebat ini, TNI pun tak ragu memboyong ribuan unit SPR-2 untuk semua pasukan elit mereka. 3. G2 Combat dan Elite. Selain senjata kelas berat, Pindad juga memproduksi pistol. Ada beberapa yang mereka buat, namun yang paling mentereng serta punya nama adalah Duo G2, yakni Combat dan Elite. Senjata ini mampu digunakan secara taktis dan super presisi. Keduanya bisa menembak dengan akurasi dari jarak 25 meter. Kehebatan G2 Combat dan G2 Elite sendiri sudah terbukti di kompetisi tentara internasional yang lalu. Berkat dua senjata ini, TNI mampu memboyong banyak medali emas. Bahkan dua pistol ini lagi-lagi mendapat pujian dari peserta kontingen negara lain. Pistol ini sendiri sudah dimiliki hampir setiap personel pasukan khusus di Indonesia. 4. Panzer Anoa. Tak hanya senjata-senjata saja, Pindad juga membuat mobil taktis militer. Salah satu hasil kreasi mereka yang paling mentereng adalah Panzer Anoa. Panzer Anoa ini sendiri banyak variannya yang masing-masing memiliki fungsi sendiri. Namun soal fitur dan teknis, hampir semua Panzer Anoa sama. Panzer Anoa pernah dipamerkan di Monas dalam rangka pameran alutsista beberapa waktu lalu di Monas dan memikat banyak mata. Kendaraan ini secara spesifikasi hampir sama dengan FAB milik Prancis yang juga dimiliki TNI. Namun Panzer Anoa unggul di beberapa sektor penting, misalnya pelindung senjata di bagian depan belakang yang tidak dimiliki oleh FAB, lalu pelindung kaca depan, serta sederet perlengkapan canggih di bagian dalamnya, mulai dari sistem navigasi, detektor malam hari, dan juga pendingin udara. 5. SS3. Hingga kini Pindad masih terus memproduksi SS2 kebanggaannya. Namun demikian, mereka tak lupa untuk berimprovisasi hingga akhirnya terciptalah SS3. Senjata ini masih prototipe, namun digadang bakal bisa menyaingi deretan pendahulunya serta deretan senjata yang lainnya. SS3 mengalami perubahan yang cukup banyak, terutama mekanisme yang jadi bullpup, yakni sistem braket pelurunya yang berada di belakang.
Meskipun begitu, senjata ini diklaim sangat cocok untuk melakukan pertempuran di ruang gerak sempit lantaran popor panjangnya sudah dihilangkan. SS3 juga menggunakan bahan ringan namun kuat, sehingga akan banyak membantu penggunaannya nanti. Itulah 5 deretan alutsista paling mematikan milik TNI Indonesia yang pernah dibuat oleh Pindad. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.